memiliki lebat ke masjid? Ente ini tidak ada luka teh. Kunci ia nyala dia nyata Iya. strong. Aduh, bolehnya di mana? Dalam video berbahasa Sunda itu, terlihat laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun mengalami keajaiban. Kakek tua itu, akrab disapa Abah, mengaku kehilangan kunci koper, sehingga semua barang penting yang ada di dalamnya tidak bisa diambil. Selama beberapa hari anak kunci koper dicari, tapi dirinya tak kunjung menemui benda tersebut. Saat berdoa, kepalanya kena benturan benda keras hingga berdarah. Karena tarang bapak ya tak? Coba nih lihat tak punten. Ya Allah, tuh tarang. Dosa abdi jadi merunan. Doa langsung dijabah. Banyak orang yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa aneh di Masjidil Haram atau di Nabawi itu karena kelelahan, sehingga seolah-olah itu adalah peristiwa aneh. Itu bagi orang yang secara logika bicaranya seperti itu. Tapi pengalaman saya pribadi, pada saat itu di Nabawi, sedang umroh pada saat itu. Tiba-tiba datang ke Nabawi itu dalam keadaan sepi, hanya ada beberapa orang saja. Sepi itu karena belum masuk waktu salat wajib. Hanya ada beberapa orang yang salat sunat. Lokasi Masjid Nabawi itu sangat luas, jadi sesungguhnya yang salat sunat di lokasi berbeda tentu ada juga. Dalam keadaan sepi seperti itu, ya sudah salat beberapa rakaat. Baru juga assalamualaikum sebelah kanan dan kiri, tiba-tiba ada yang menyentuh pundak. Begitu dilihat pemuda yang sangat ganteng, dia berbisik, "Saya mahasiswa kuliah di sini, kehabisan ongkos berapa saja," katanya. Dia bilang begitu. Ya kebetulan nggak ada uang recehan ya, itu pun uang kan gelondongan pada saat itu dan hanya itu-itunya. Nah, kebetulan ada ya uang recehan itu berapa real gitu. Ya udah dikasihkan semua itu yang recehan itu. Baru juga dimasukkan dompet itu ke dalam saku, ditengok nggak ada orangnya. Ini realita ya, betul-betul pengalaman pribadi. Yang namanya Nabawi itu kan lapang luas. Secara rasio normal, kalau orang itu pergi beberapa langkah saja itu akan terlihat karena lapangnya luas sekali kan, seperti lihat di gambar video ini ya. Seperti ini kan lapang sekali. Tetapi begitu ditengok kiri kanan nggak ada. Nah, ada yang mengatakan setelah saya ngobrol di hotel dengan para jemaah, mengatakan itu malaikat katanya. Banyak yang seperti itu. Itu peristiwa di Nabawi, bukan lagi naik haji tapi lagi umroh pada saat itu. Nah, pada saat ibadah haji ada peristiwa yang unik, itu di Nabawi terjadi, di Masjidil Haram terjadi, dan sudah saya ceritakan kemana-mana. Kalau ini benar-benar kok terjadi lagi, kenapa gitu. Yang namanya imam masjid itu kan selalu memakai pakaian hitam, kemudian di dadanya itu warna kuning kan begitu, yaitu adalah Baju imamnya. atau biasa disebut luaran jubah, pakaian buat imam waktu sholat. Kejauhan. Tapi ini aneh, setelah sholat, tiba-tiba si itu imam membungkuk mengambil sepatu. Membungkuk itu mengambil sepatu. Yang di belakangnya ada orang negro terjengkang. Jadi begitu dia nunduk kan secepat ya, nunduknya cepat. Jadi si pinggulnya itu kena ke orang negro. Orang negro itu terjengkang, langsung ngamuk, itu mukul apa begitu. Sampai ya, imam masjid kok dipukul seperti itu. Nah akhirnya saya tanya ke tetangga, kenapa sih itu ada apa? Tetangga saya yang di pinggir itu tanya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya melihat orang imam yang tadi mimpin sholat itu, dia ngambil sepatu, sendal gitu di situ.
Tetapi begitu bungkuk mengambil sendal itu, ya itu terjengkanglah orang negro itu. Akhirnya orang negronya itu ngamuk. Begitu kata dia, mimpi kali katanya. Orang nggak ada apa-apa, orang saya juga lihat ke situ dari tadi. Itu satu pengalamannya yang luar biasa. Itu di Nabawi itu. Nah akhirnya, oh iya mungkin saya mimpi karena banyak orang yang mengatakan katanya kalau ke Mekah itu karena beda waktu ya, perjalanannya kan berapa jam, di sini waktunya siang, di sana malam, dan di sana siang maupun malam susah dibedakan ya, karena lampu listrik itu kalau kita keluar siang malam itu kan tidak pernah dimatikan. Jadi kalau malam keluarnya kayak siang, itu kita susah membedakan misalnya itu siang atau malam, kita susah membedakannya ya. Nah, ketika di Makkah, di Masjidil Haram itu peristiwa yang sama terjadi, hanya ini di lift, tangga naik begitu kan. Sekarang mah serba teknologi tinggi ya. Kalau di Nabawi itu yang populer kan payungnya itu, dan di bawah payung itu, di bawah itu jangan salah, di bawah itu ada 3 lantai apa 2 lantai ya, tiga umpak di bawah payung itu, di dasar bumi itu adalah WC. Jadi kalau jemaah haji di WC pertama di bawah penuh ya naik lagi, turun lagi ke bawah. Di bawah juga lapang luas sekali. Jadi itu ke bawah tanah itu dengan ke atas lebih ademan di bawah, dan di WC-nya juga adem ya. Apalagi kan itu berada di dasar bumi. Nah, yang paling menariknya kan payungnya itu ya kan. Payungnya bisa buka tutup seperti itu. Nah, kalau di Masjidil Haram ketika naik tangga berjejal, susahnya ketulungan naik tangga itu karena berebut pengen naik ke lantai atas. Nah, tiba-tiba lagi-lagi, kalau ini kayaknya orang Badui karena badannya tinggi besar begitu. Tiba-tiba berbenturan juga sama, akhirnya dorong-dorongan sampai pukul-pukulan begitu. Saya secara pribadi langsung teriak, Allahu Akbar begitu kan. Akhirnya apa? Berangkulan. Jadi yang berantem di tangga itu, di lift itu, eskalator ya, itu setelah saya teriak Allahu Akbar, berpelukan, senyum semuanya pada. Tapi aneh, di sekitar saya itu, kiri kanan itu malah megang pundak saya. Ada apa? Teriak-teriak. Itu yang berantem di atas. Itu juga aneh ya memang. Ternyata kata orang nggak ada yang berantem, itu capek kali, kurang istirahat, bilangnya begitu. Itu adalah realita. Jadi pengalaman si bapak ini yang hilang kunci, kemudian dilempar, sampai ada bukti kalau beliau itu kan ada bukti ya, di keningnya berdarah kan, karena berdoa, pada saat berdoa menutup muka. Setelah menutup buat tiba-tiba ada benturan yang luar biasa, dan itu ada buktinya kan. Kalau saya nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Kemudian Haji Matroji itu naik haji dengan istrinya datang ke sana. Kalau ini cerita, kalau tadi pengalaman saya pribadi. Kalau Haji Matroji itu almarhum udah kebelet pengen ke kamar mandi karena dia sewa hotel. Ini lagi umroh katanya kalau tidak salah. Kok air dibuang-buang terus. Ibu cepat, ini saya udah nggak kuat pengen ke kamar mandi. Terus aja gubur lagi begitu. Karena diketok-ketok, di apa juga tetap aja dia malah buang-buang air. Ya udah saya paksa, kata Haji Matroji, itu pintunya dibuka. Apa yang terjadi? Ibu kenapa buang-buang air terus? Ini katanya keluar lagi kotoran tuh dari lubang itu. Mana? Nggak ada katanya. Kamu mimpi, ada kecapean, bawa aja, istirahat. Nggak ada apa-apa. Pantesan dari awal itu air mandi itu sampai habis gitu, disemprot di ember, di ini guyur lagi. Ya tapi dari lubang-lubang itu keluar kotoran katanya, seperti itu. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa cerita teman ya, cerita teman. Kalau tadi pengalaman saya pribadi, kalau bapak yang tadi keistimewaannya kan ada bukti, keningnya berdarah ya kan. Kalau saya kan susah menyampaikan buktinya, susah. Itu pengalaman pribadi, tapi tanya kiri kanan nggak ada apa-apa. Itulah barangkali keajaiban di tanah suci, walaupun orang-orang yang
rasional, tidak percaya kepada hal-hal seperti itu, tapi saya sangat percaya. Kenapa? Karena mengalami sendiri. Yang tidak percaya mengatakan karena perbedaan waktu. Di sini waktu siang, di sana malam. Jadi dalam keadaan pemikiran limbung, ya apapun bisa terjadi. Begitu menurut orang-orang rasional yang tidak percaya terhadap hal-hal gaib. Tapi saya secara pribadi karena mengalami, percaya 100% bahwa kegaiban itu ada di sana. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.